Halo semuanya, yuk kita langsung bahas materi penting kali ini. Jujur aja, ngomongin soal pendidikan seksual ke anak sering bikin orang tua deg-degan kan? Kalau kamu orang tua, kamu wajib banget tahu soal ini. Banyak banget dari kita yang takut ngajarin pendidikan seksual ke anak karena mikirnya, waduh, nanti anakku malah jadi penasaran yang enggak gimana. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya justru sebaliknya. Kalau kita biarkan mereka tanpa bekal pengetahuan ini, anak-anak kita malah jadi jauh lebih rentan loh. Mereka ibarat berjalan di tempat asing tanpa peta. Sangat rentan untuk dimanfaatkan. Coba deh bayangin situasi yang pasti sering banget kita temui. Apalagi pas lagi kumpul keluarga atau lebaran. Ada kerabat, mungkin om atau tante yang minta peluk, cium, atau sentuh anak kita. Terus terang, anaknya kelihatan banget nggak nyaman dan pengen ngejaul. Dia bingung karena nggak pernah diajarin soal batasan tubuhnya. Tapi apa reaksi kita sebagai orang tua? Seringkali kita malah bilang, udah nurut aja, atau jangan malu gitu dong sama om, salim dulu ge. Nah, tanpa kita sadari, dari momen sekecil itu kita justru lagi ngajarin anak kalau tubuhnya itu boleh dipaksa demi menyenangkan orang lain. Bahaya banget kan? Jadi, mari kita luruskan dulu nih pola pikir kita. Kita harus ubah sudut pandangnya sekarang juga. Sebenarnya apa sih makna dari pendidikan seksual buat anak usia dini? Banyak dari kita yang sering gak sadar kalau pendidikan seksual untuk anak-anak itu sama sekali bukan ngebahas soal hubungan orang dewasa. Sama sekali bukan. Intinya itu murni banget tentang 3 hal dasar. Pertama, ngajarin mereka cara menjaga tubuhnya sendiri. Kedua, mengenali batasan yang aman itu seperti apa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, memberi mereka keberanian dan hak untuk belajar bilang enggak. Nah, supaya konsep abstrak ini bisa gampang dicerna sama anak, kita butuh cara praktis. Gimana sih cara memvisualisasikan batas tubuh ini ke pikiran mereka yang masih kecil? Yang menarik dari ilustrasi ini adalah anak-anak jadi lebih cepat tanggap kalau kita pakai visual. Mereka perlu banget tahu kalau ada bagian tubuh yang sifatnya sangat amat privat. Cara paling gampang, pakai aturan baju renang. Area tubuh yang tertutup oleh pakaian dalam atau baju renang, itu adalah area terlarang. Kasih tahu mereka kalau di situ ada semacam tanda stop imajiner. Nggak ada orang yang boleh sembarangan menyentuh. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus dijelaskan secara eksplisit dari awal? Nah, ini ada kaitannya dengan gimana sains dan otak anak kita bekerja. Faktanya, otak anak kecil itu belum punya kemampuan kognitif untuk membedakan mana sentuhan kasih sayang yang aman dan mana sentuhan yang niatnya manipulatif. Makanya kalau kita lihat data kasus-kasus yang ada itu bikin merinding banget. Anak-anak yang jadi korban seringkali memilih diam, bukan karena tidak terjadi apa-apa, tapi karena mereka ketakutan, kebingungan, atau yang paling parah mereka merasa kejadian buruk itu adalah murni salah mereka sendiri. Ini benar-benar bikin kita sedih kan? Jadi poin krusialnya adalah menyesuaikan pesan kita dengan tahapan usia mereka. Gak perlu ribet kok, kalau anak masih usia 0-2 tahun, selalu gunakan nama anatomi tubuh yang benar. Jangan pakai istilah kiasan yang dibikin-bikin. Dan mulailah kenalkan kata tidak ke mereka. Terus pas masuk usia 3-5 tahun, kita bisa mulai praktek. Ajari mereka area mana yang harus dilindungi di balik bajunya tadi, dan kasih contoh nyata perbedaan antara sentuhan yang aman dan yang tidak aman. Oke, sekarang masuk ke bagian praktisnya. Pasti banyak bapak dan ibu yang mikir, duh aku mulainya yang dari mana yang ngomongnya? Tenang, kita nggak perlu siapin bahan ceramah panjang lebar, kita cukup selipkan aja lewat obrolan sehari-hari yang santai. Coba deh, biasakan ngomong kalimat sesimpel ini ke anak. Tubuh kamu tuh berharga banget, kalau ada orang yang lakuin sesuatu dan bikin kamu nggak nyaman, langsung bilang ke ayah atau bunda ya. Kalimat pendek ini efeknya luar biasa loh. Ini otomatis memposisikan diri kamu sebagai tempat berlindung yang paling aman buat mereka. Dan satu lagi, pastikan mereka tahu kalimat ini. Kamu boleh bilang tidak. Memang sih, di budaya kita kadang terasa canggung rasanya kalau lihat anak nolak salim atau pelukan dari kerabat yang lebih tua. Pasti ada rasa sungkan. Tapi percayalah, memberi mereka izin penuh untuk bilang enggak, itu bikin mereka jauh lebih aman dan berani bersuara untuk tubuhnya sendiri. Sebagai penutup dari bahasan kita hari ini, mari kita ingat baik-baik satu pesan utama ini. Pendidikan adalah bentuk perlindungan. Ngajarin pendidikan seksual dari dini itu sama sekali nggak akan merusak kepolosan anak-anak kita. Nggak akan. Justru itulah senjata utama dan cara paling efektif kita untuk melindungi mereka. Kenapa? Karena dunia di luar sana nggak selalu aman. Dan anak-anak sangat butuh orang tuanya untuk menjadi benteng dan tempat aman pertama buat mereka belajar tentang hal ini. Supaya nggak ketinggalan info-info penting lainnya, pastikan kamu follow Instagram dan TikTok @cara-mengerti-anak buat belajar lebih banyak cara memahami anak tanpa harus pakai urat dan teriak-teriak.
Nah, kira-kira dari semua yang kita bahas, apa nih hal pertama tentang batasan tubuh yang bakal kamu diskusikan sama si kecil hari ini? Yuk, jangan ditunda lagi.